Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari MUI Majelis Ulama Indonesia Sarang Radikal atau Majelis Ulama sering menyerang Presiden Joko Widodo untuk menjatuhkan pimpinan pemerintah. Kebencian kepada pemerintah karena radikal banyak menyusup ke Majelis Ulama Indonesia, di mana yang dikelompokkan radikal itu antara lain, di mana kelompok radikal itu antara lain: 1. Terorisme. Farid Ogbah, Komisi Dakwah Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terafiliasi terorisme, kelompok Jamaah Islamiyah, dan ditangkap Densus 88. Penangkapan Farid Ogbah dituduh tidak sesuai hukum, maka Anwar Abbas, Sekjen Majelis Ulama Indonesia, minta Densus 88 dibubarkan. Seharusnya terima kasih Anwar Abbas ditangkapnya Farid Ogbah, malah minta dibubarkan Densus 88. Sepertinya dari awal Anwar Abbas ini sudah tahu Farid Ogbah itu terafiliasi terorisme. Demikian juga penangkapan CH terafiliasi terorisme selaku pegawai Majelis Ulama Bengkulu. Pendukung HTI Fikri Bareno bergabung dengan PA212 untuk menjatuhkan Gus Yakut selaku Menteri Agama. Seharusnya membelanya, malah ingin dijatuhkan. Sudah 20 tahun bertugas di Majelis Ulama Indonesia, katanya sudah menguasai agama Islam, hanya sholat saja salah. Masuk penodaan agama Islam, melanggar pasal 156A KUHP, ancaman hukumannya 5 tahun, dan suka ganti-ganti gelar, termasuk memberikan keterangan palsu yang ancaman hukumannya di atas 3 tahun. Selaku anggota Majelis Ulama Indonesia, seharusnya fokus melaksanakan tugasnya membina umat, malah berpolitik ingin menjatuhkan Gus Yakut selaku Menteri Agama. Di samping itu, mendukung Hizbut Tahrir Indonesia yang berkeinginan menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Anwar Abbas, pendukung Ikhwani Muslimin yang suka bikin gaduh, katanya di Mesir sudah dilarang. Majelis Ulama Indonesia banyak kegiatannya berpolitik, ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo yang ingin diganti kelompok radikal. Seperti ciri-ciri radikal menurut BNPT, ciri-ciri pertama, mengganti Pancasila dan mengganti pemerintahan yang sah dari radikal. Seperti kelompok PA212, FPI, HTI lewat jalur politik. Jadi mereka ingin menjatuhkan aparat negara itu lewat jalur politik, yaitu lewat PA212, FPI, HTI, dan mereka selalu melakukan demo berjilid-jilid untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo maupun menjatuhkan daripada Gus Yakut selaku Menteri Agama dan juga Dudung Abdurrahman selaku Pangkostrat. Majelis Ulama DKI berpolitik juga dan membentuk tim cyber Majelis Ulama Indonesia DKI yang didukung Anwar Abbas selaku Sekjen Majelis Ulama Pusat untuk melawan tim cyber dari Anies Baswedan dalam menghadapi Pilpres tahun 2024. Melihat tindakan Majelis Ulama Indonesia banyak berpolitik, ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah, keterlibatan terorisme, dan pendukung khilafah yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah. Sehingga masyarakat menyerukan bubarkan Majelis Ulama Indonesia hasil bentukan Soeharto dan bukan lembaga negara, hanya sebagai organisasi sosial, kurang manfaatnya kepada masyarakat. Dan itulah saya lihat
harapan saya mengingat warga masyarakat sudah berkali-kali mengatakan bubarkan Majelis Ulama Indonesia sesuai kehendak rakyat Indonesia. Jadi saya lihat Majelis Ulama Indonesia ini banyak sarang terorisme ini atau radikal. Banyak ulama di sana yang sifatnya radikal. Ada 5 ciri-ciri radikal, yaitu ciri-ciri radikal ini adalah ingin menjatuhkan, melanggar ideologi negara, ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Inilah ciri-cirinya itu. Di samping itu ciri kedua adalah ingin dia takfirin, dia merasa dirinya lebih hebat sendiri sehingga suka mengkafir-kafirkan yang tidak sealiran dengan dia. Di samping itu juga yang ketiga itu adalah menentang pemerintah dan suka dia menentang pemerintah dan juga pemerintah suka menentang dan ingin dijatuhkan seperti Presiden Joko Widodo, Gus Yakut dan lain sebagainya. Dan keempat dia adalah dia bersikap khusus dengan tidak ramah dengan tetangga dan lain sebagainya, dan juga suka mensirik-sirikan daripada budaya Indonesia sampai ada katanya hapuskan saja wayang itu. Jadi maksudnya wayang itu sudah dimusnahkan dan lain sebagainya. Borobudur itu pernah dirusak, dan juga masalah budaya Jawa yaitu injak telur waktu perkawinan sampai dibubarkan perkawinan tersebut di daerah Solo. Jadi banyak lagi yang disebut ciri-ciri daripada radikal tersebut. Jadi harapan saya sekali lagi, mengingat warga masyarakat sudah berkali-kali mengatakan bubarkan Majelis Ulama Indonesia sesuai kehendak rakyat Indonesia, dan kalau bisa dibubarkan saja, apalagi Majelis Ulama Indonesia ini bukan bentukan Soehartonya ini, dan juga Majelis Ulama Indonesia ini bukan badan negara, bukan badan alat negara, dia hanya sebagai lembaga sosial saja. Jadi kalau dibubarkan pun tidak apa-apa dan manfaatnya kurang bagi masyarakat. Jadi saya lihat demikian. Jadi sekian dan terima kasih.